pesawat ini melenceng dari garisnya, garis yang tadi di set tadi, ya pasti seorang pilot kan harus antisipasi. Apa yang dilakukan? Banyak tombol di situ kan. Nah itu sama seperti kalau kita memimpin atau apa sih namanya? Menerbangkan perusahaan gitu ya. Betul. Seperti itu juga ya. Persis sama, seperti kayak kita menjadi seorang pilot atau menjadi seorang nakoda kapal. Kapal segit, anggap kita kapal besar gitu ya. Kita apa namanya? Kemudi ada di kita. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, gimana nakoda gitu kan? Iya. Kita membawa tanggung jawab di belakang nih sekian banyak orang. Karyawan itu kan ada keluarga, ada istri, ada anak dan sebagainya. Kita pikirkan itu. Jadi makanya memang perlu ilmu sih. Perlu ilmu. Jadi nggak masalah sebetulnya Itu orang yang cukup deh dipelajari dalam ilmu akuntansi aja, akuntansi kayak pembukuan gitu. bisa. Bisa membaca Dan itu sangat memungkinkan. Jadi artinya gini, makanya tadi sebetulnya kalau kita mau masuk ke entrepreneur, khususnya kita muslim sekali lagi ya, Iya. itu menurut saya itu sangat bisa dipelajari. Nanti ada pelajaran tadi, basicnya apa dulu, lalu apa namanya, masuk ke tengah nih intermediate, apa yang mesti kita pelajari, lalu advance gitu ya. Itu bisa kita bikin kurikulum sebetulnya. Nanti di sisi itu misalnya gini, di intermediate itu kan misalnya kita belajar bagaimana sih, misalnya tadi financial literasi dan sebagainya. Itu masuk tahapan intermediate berarti ya? Nah itu kan kita bisa belajar, kita pelajarin itu, kita nanti sharing. Iya. Sharing tentunya dengan orang-orang yang sudah memang mengerti di bidang itu gitu kan. Karena diajarkan. Nah, saya rasa bisa. Bukan sesuatu yang gaib gitu yang nggak bisa dipelajari, enggak. Sesuatunya bisa semua. Oh, barangkali ini mungkin dari masyarakat atau dari pengusaha muslim itu belum menemukan guru yang tepat gitu barangkali ya, atau belum menemukan Bisa mentor jadi. yang tepat. Akhirnya di laporan keuangan masih bingung, debit kredit apa nih apa, aduh pusing, yang penting punya uang sekian, belanja sekian, untung sekian. Nah ini makanya saya lihat itu, ayo mari, sebetulnya ini peluang luar biasa besar, potensi luar biasa besar. Ya maaf, jangan sampai kita ini muslim ketinggalan. Sekarang jujur, kalau kita harus bicara jujur, kita ketinggalan jauh. Kita ketinggalan jauh. Ya maaf, di luar sana siapa yang pegang ekonomi? Gak usah disebut ya, tapi kita tahu semua kan. Betul. Di mana kita gitu kan. Iya. Sedangkan ini kita, ya insya Allah harusnya ini harus menjadi apa namanya, tuan di negeri sendiri harusnya. Barangkali ini ilmunya Pak Adi nih, soalnya Pak Adi ini jurusan ini kawan-kawan semua. Pak Adi ini ada jurusannya backgroundnya tuh jurusan apa, akuntansi Pak. Akunting. Mungkin dia paham banget masalah keuangan. Masalah mungkin istilahnya kayak ROA itu apa, ROI itu apa kan, dan mungkin kita bisa tanyakan ya. Tapi bisa dipelajari. Sangat ya? mudah kalau menurut saya. Istilahnya gini ya, kalau misalkan itu dibikin berapa ya, sehari apa 2 kali pertemuan, 2 hari maksudnya gitu ya, atau sehari juga cukup. Masa? Selesai kok sebetulnya. Yang paham financial literasi atau paham insya Allah bisa. analisis keuangan itu tadi? Analisis keuangan pun bisa. Jadi gini. Nah, yang berikutnya lagi gitu, yang ketiga mungkin masalah kedisiplinan terhadap tadi mungkin cash flow, banyak Keuangan berarti ya. keuangan. Banyak orang yang terkadang itu mungkin mencampur adukan antara cash flow keuangan pribadinya dengan perusahaan atau usahanya dia. Betul. Gitu kan. Itu ditambah lagi ya maaf, seperti ini nafsu apa namanya, godaan juga nih. Iya. Seperti gini, kita melihat loh cash flow ini besar nih, banyak. Betul. Padahal hasilnya itu memang perputaran cash flow usaha kan, untuk pembayaran supplier, hutang dan sebagainya gitu kan. Iya, betul. Karena melihat nilai nominal yang cukup besar, tanpa sadar dia tergiur, godaan, pergi ke keliling Eropa dan sebagainya. Atau ada yang konsumtif gitu ya, beli mobil baru, barang yang konsumtif yang sebetulnya tidak perlu. Itu banyak terjadi. Orang kata gitu. Banyak terjadi juga. Itu bagian dari ya tadi, kesabaran kita, atau sebetulnya kita kembali kepada ini kan, kepada nafsu tadi berarti kan. Ya, kembali ke karakter berarti ya, karakter pengusahanya berarti ya. Jadi kalau mengenai tadi itu banyak kepada diri kitanya gitu ya, mengenai tadi pengendalian diri kita maksudnya gitu kan. Iya. Meskipun ada juga yang tadi diri berarti ya. Ada juga yang tadi yang kaitan
kita tuh harus ngerti nih ke arah mana nih, kita benar nggak nih, on the track nggak gitu itu kan. Indikatornya apa itu untuk tahu kita bener nggaknya? Kan kalau kadang pelakunya sendiri kan nggak tahu nih, rasanya pasien bener, yakin pasti aku di jalur yang benar ya. Ini demi membangun usaha semacam itu. Ini sebetulnya ini bagian kalau mungkin ya kalau di dalam misalnya kurikulum tadi intermediate ini sudah masuk advance sebetulnya atau minimal intermediate. Jadi maksudnya gini, kita harus mempelajari meskipun kita bukan orang keuangan ya, kita harus mempelajari mau nggak mau pada saat kita menjadi pemilik sebuah bisnis ya. Betul. Untuk mengetahui tadi kita on the track kan di jalannya gitu kan. Nah, dalam ilmu keuangan itu kan banyak sekali alat ukur itu. Ada banyak rasio-rasio keuangan, likuiditas, leverage, current ratio. Nah ini makanya kan ini kalau UKM startup paham deh. Ini sudah panjang penjabarannya. Kalau dirangkum berarti itu apa? Termasuk bagian akuntansi kah, finansial literasi kah, atau apa itu? Skill apa itu? Itu bagian dari manajemen ini apa namanya? Finance accounting. Oh, nah penting ya. Nah itu tadi kita harus mempelajari kan, itu dalam sistem manajemen tadi itu kan terdiri dari banyak bagian-bagian tadi kan. Tapi gampangannya biasanya, gampangannya kan kita sistem manajemen itu finance accounting kita harus ngerti. Tadi itu adanya di situ. Dengan literasi tadi ya. Nah itu, jadi contoh kasus gini di dalam itu kan misalnya ada sebuah laporan gitu ya. Laporan keuangan itu kan nanti ada laporan pendukung namanya. Nah di laporan pendukung tadi tuh banyak tuh, ada rasio-rasio yang tadi yang saya sebutkan. Lalu juga banyak hal bagaimana mungkin tingkat gross margin, lalu berapa dengan adanya budget juga berapa persentase dari target yang kita capai gitu kan. Itu kan sebenarnya alat ukur ya. Kita on the track atau enggak itu dari situ. Tapi yang kalau dari sisi keuangan yang paling banyak diketahui oleh orang itu yaitu dari tadi yang rasio-rasio keuangan tadi. Analisa laporan keuangan tuh ada mata kuliahnya itu. ALK. Berarti mau nggak mau harus kembali ke teori ya, ke kuliah berarti ya. Ya, itu menarik sebetulnya. Kan kalau kita bicara teoritis itu kan ini uangnya mana gitu kan. Betul. Dan pada saat kita mempraktekkan nyata gitu ya. Analisa laporan keuangan ini dipraktekkan kepada dunia nyata itu sangat enak sebetulnya. Ada namanya rentabilitas, solvabilitas, jadi likuiditas, panjang sih kalau pengertiannya gitu kan. Lalu ada juga yang lebih banyak sekali sebetulnya turunannya bagaimana ITO, inventory turnover dari perputaran gudang tadi, ACV, yang di bawah collecting period, banyak sekali sebetulnya. Nah, yang itunya yang kita harus pelajari. Jadi kalau seorang pilot itu kan di atas itu, apalagi kita penerbangan malam ya, saya nggak pernah jadi pilot, tapi rasa-rasanya seorang pilot itu kan nggak akan kelihatan kok ini kiri kemana, kanan kemana, betul nggak? Betul. Dia hanya bisa melihat monitor di GPS itu kan. Nah, yang saya maksud itu GPS pada saat kita terbang mau dari Soekarno-Hatta mau ke Makassar misalkan, gitu kan itu GPS sudah di-set dari Jakarta kan? Iya betul. Di-set titik Soekarno-Hatta, kita akan landing di Makassar. Si pilot itu kan pasti monitor itu kan pergerakan radar tadi kan? Iya betul. Saya nggak pernah jadi pilot tapi rasanya itu yang dilakukan kan? Gitu. Pada saat si pesawat ini melenceng dari garis yang tadi di-set tadi. Ya pasti seorang pilot kan harus antisipasi apa yang dilakukan, banyak tombol di situ kan. Nah itu sama seperti kalau kita memimpin atau apa sih namanya, penerbangan perusahaan gitu ya. Betul. Seperti itu juga ya. Persis sama seperti kayak kita menjadi seorang pilot atau menjadi seorang nahkoda kapal. Kapal sebut, anggap kita kapal besar gitu ya. Kita kemudi ada di kita. Kita mau ke kanan mau ke kiri gimana nahkoda gitu kan. Kita membawa tanggung jawab di belakang sekian banyak orang. Karyawan itu kan ada keluarga, ada istri, ada anak dan sebagainya. Kita pikirkan itu. Jadi makanya memang perlu ilmu sih. Perlu ilmu. Jadi nggak masalah sebetulnya itu orang yang mau deh dipelajari dalam ilmu akuntansi aja, akuntansi kayak pembukuan gitu. Bisa dan itu sangat memungkinkan. Jadi artinya gini, makanya tadi sebetulnya kalau kita mau masuk ke entrepreneur, khususnya kita muslim sekali lagi ya, itu menurut saya itu sangat bisa dipelajari. Nanti ada pelajaran tadi basicnya apa dulu, lalu masuk ke tengah nih intermediate, apa yang mesti kita pelajari, lalu advance gitu ya.
Itu bisa kita bikin kurikulum sebetulnya. Nanti di sisi itu misalnya gini, di intermediate itu kan misalnya kita belajar bagaimana sih misalnya tadi financial literasi dan sebagainya. Itu masuk tahapan kan, intermediate berarti ya? Nah itu kan kita bisa belajar, kita pelajarin itu, kita nanti sharing. Sharing tentunya dengan orang-orang yang sudah memang mengerti di bidang itu gitu kan. Karena diajarkan. Saya rasa bisa. Bukan sesuatu yang gaib gitu yang nggak bisa dipelajari, enggak. Sesuatunya bisa semua. Barangkali ini mungkin dari masyarakat atau dari pengusaha muslim itu belum menemukan guru yang tepat gitu barangkali ya, atau belum menemukan mentor yang tepat. Akhirnya di laporan keuangan masih bingung, debit kredit apa nih apa, aduh pusing, yang penting punya uang sekian, belanja sekian, untung sekian. Nah ini makanya saya lihat itu, ayo mari, sebetulnya ini peluang luar biasa besar, potensi luar biasa besar. Ya maaf, jangan sampai kita ini muslim ketinggalan. Sekarang jujur, kalau kita harus bicara jujur, kita ketinggalan jauh. Kita ketinggalan jauh. Maaf, di luar sana siapa yang pegang ekonomi? Gak usah disebut ya, tapi kita tahu semua kan. Betul. Di mana kita gitu kan. Iya. Sedangkan ini kita, ya insya Allah harusnya ini harus menjadi apa namanya, tuan di negeri sendiri harusnya. Barangkali ini ilmunya Pak Adi nih. Soalnya Pak Adi ini jurusan ini kawan-kawan semua. Pak Adi ini ada jurusannya backgroundnya tuh jurusan apa, akuntansi Pak. Akunting. Mungkin dia paham banget masalah keuangan, masalah mungkin istilahnya kayak ROA itu apa, ROI itu apa kan, berarti kita bisa tanyakan ya. Tapi bisa dipelajari. Sangat mudah kalau menurut saya. Istilahnya gini ya, kalau misalkan itu dibikin berapa ya, sehari apa 2 kali pertemuan, 2 hari maksudnya gitu ya, atau sehari juga cukup. Masa? Selesai kok sebetulnya. Yang paham financial literasi atau paham insya Allah bisa. Analisis keuangan itu tadi. Analisis keuangan pun bisa. Jadi gitu ya? Jadi gini, kalau memang teoritis, kalau seorang yang kuliah di bidang akunting gitu ya, kalau di kuliah memang pelajaran itu sangat banyak sekali. Tapi kan tadi sekali lagi, ini yang saya alami. Pelajaran yang sangat banyak tadi itu sebetulnya kalau di dalam dunia real hanya sekian persen kok yang dipraktekkan. Jadi yang kita lakukan, yang kita praktekkan, ya kita pelajari. Sisi itunya saja maksudnya gitu kan. Yang sisi yang ilmu yang praktis saja ya. Betul. Contoh gini lah, pada saat kita mau belajar menjadi seorang pilot untuk menerbangkan, kan bisa kita belajar. Mas Salim bisa, saya mungkin bisa, asal diajarin ya. Iya, betul. Mungkin hitung berapa bulan misalkan oleh seorang trainer gitu ya. Anggaplah untuk bisa menerbang pesawat besar gitu 6 bulan, bisa. Kan sesuatu yang bisa dipelajari, kita ngerti tombol-tombol gitu kan. Betul, fungsinya apa aja gitu. Sebetulnya bisa. Jadi bukan sesuatu yang... Menurut Pak Ade, seorang tuh, misalnya dari orang nih, dari masyarakat yang nol sama sekali di masalah keuangan, debit kredit nggak paham, apa cash flow itu apa nggak tahu. Kalau misalkan dipelajari orang dari pemahaman nol sama sekali, dikasih tahu ilmunya financial literasi dari Pak Ade sampaikan tadi, kira-kira dalam berapa hari? Berapa lama gitu ya? Tergantung jamnya. 24 jam lagi mah. Misalnya itu materi yang perkuliahan itu, materi ini diringkas banget, disampaikan yang dasar-dasarnya aja, yang sekiranya orang langsung paham. Asumsinya gini ya, misalnya nih kita bicara pertemuan itu dari jam 8 pagi misalkan, anggaplah sampai jam berapa, jam 2 lah, nggak usah lama-lama. Ya misalkan gitu kan. Itu 2 hari cukup sebetulnya insya Allah. Tapi yang tadi ya, yang poin-poin pentingnya saja gitu kan. Nanti kan dikembangannya kan belakangan gitu kan bisa. Nanti harus pakai aplikasi atau harus gimana? Enggak. Teoritis dulu. Oh, teoritis. Nanti kan dipraktekkan ke dalam dunia realnya tuh dengan dicontohkan, ini loh ada suatu laporan keuangan, suatu perusahaan. Kan misalnya contoh gini. Kita ambilnya mudah saja seperti perusahaan GoPublic. TBK itu kan kita bisa download itunya laporan keuangannya dari Bursa Efek. Betul lah. Tapi kan nggak semua orang bisa baca nih. Ini apa? Makanya di situ kita pelajarin dulu, misalnya anggaplah selama 2 hari tadi itu ya full ya. 8 sampai jam 2 siang gitu kan. 2 hari kan. Kita pelajari itu semua. Lalu kita di hari terakhir tadi tuh teori yang kita pelajari gitu ya, kita praktekkan kepada analisa sebuah laporan perusahaan, sebuah laporan keuangan perusahaan. Ambil dari perusahaan yang sudah ada. Kan banyak tuh. Nah, nanti di sini disebutkan perusahaan ini kita bisa kalau bahasa mudahnya, kalau seorang itu pengen check up kesehatan kita itu kan ada medical check up. Iya, medical check up. Ini kita persis melakukan yang namanya financial check up misalkan. Bisa. Financial check up itu meliputi bagaimana sih atau seberapa sehat sih perusahaan itu, bisa kita uji dengan alat ukur yang tadi. Rasio-rasio tadi.
Nah jadi itu ya, gitu sangat mudah. Kalaupun sekarang ada di laporan keuangan, kita bisa mengukur kok solvabilitas dia gimana, rentabilitas dia gimana, lalu dan banyak hal lah. Itu mudah di ini apa namanya? Karena semua apalagi yang sudah TBK itu kan di auditnya oleh audit independen gitu kan. Dia menggunakan standar akuntansi yang baku. Jadi artinya akun-akunnya itu sudah baku, sudah sama gitu kan, sangat mudah. Ya itu kalau orang belajar akuntansi pasti udah paham bacanya gitu. Kalau orang dari nol, ini apa, rentabilitas apa, akun memang pertamanya pasti bingung, pasti pusing. Tapi coba dengan berjalannya waktu, apalagi dengan cara praktek. Iya. Maksud saya gini, misalnya contoh ya, kita belajar itu secara teoris, iya teoris dulu. Pasti bingung, iya Pak, pasti bingung namanya kita pertama kali ya. Iya. Tapi pada saat itu kita menjalankan suatu usaha nih, misalkan kita membuat suatu usaha, anggaplah pecel lele misalkan. Iya betul. Itu pecel lele bisa dihitung tadi laporan analisa keuangan sebetulnya. Cuma maaf kadang-kadang kita itu nggak sampai ke sana. Jualan pecel lele ya jualan saja gitu kan, ngambil lele lalu bersihkan, sajikan. Iya. Itu kalau datanya sekali lagi kita bicara sistem tadi finance accounting itu dijalankan dengan baik, itu bisa kita analisa bagaimana tingkat profitabilitasnya, persentase rentabilitas tadi gitu kan. Lalu rentabilitas kan kemampuan uang kita untuk menghasilkan profitabilitas berapa gitu kan. Nanti ada satuannya dan sebagainya. Itu bisa kita, itu contoh real ya pada saat kita membuka suatu usaha pecel tadi. Itu bisa dihitung semua. Iya, menarik. Akan lebih ingat pada saat kita langsung praktek. Iya. Dibanding kita bicara teoritis panjang. Tentunya ini ya, kalau misalkan yang misalkan itu di dalam pelatihan kayak gitu, pasti ngadakan pasti pelaku usaha semuanya kan. Kalau usaha yang sudah pernah praktek usaha, atau paling enggak orang yang sudah menjalankan usaha gitu. Pasti mereka tahu, oh ini punya uang sekian, lari kemana aja, beli bahan baku untuk penjualan, laku, uangnya kepakai untuk keluarga kadang. Dan bingung untuk modal lagi kan gitu. Karena udah tahu semua, tapi kalau istilah-istilah tadi barangkali masih asing di masyarakat yang masih umum gitu. Betul, itulah makanya perlunya ya itu tergantung masing-masingnya ya, mau tidak mempelajari itu, karena sangat penting sekali. Tadi yang saya maksud, tadi kan pertanyaannya adalah ya banyak yang artinya di tengah jalan tuh tidak bertahan segala macam ya. Tadi beberapa faktornya tadi. Karena kita itu mengambil, akhirnya gini, karena kita nggak ngerti itu, nggak ngerti bagaimana sih finansial check up kita, kondisi keuangan kita, akhirnya karena tadi mengutamakan analisis tadi, kita buka ekspansi ke sana ke sini dengan menggunakan dana yang ada, tiba-tiba secara cash flow sendiri itu kita nggak mencukupi sebetulnya, terjadilah kolaps. Betul. Penting sekali ilmu cash flow nih ada. Iya. Makanya itu yang saya nggak tahu apakah itu masuk intermediate atau advance gitu ya, karena kita harus belajar itu. Banyak di antara kita itu kalau sekiranya masuk untuk usaha gitu ya, bisa hampir wajib lah itu ya. Ya kebanyakan itu kan tradisional, apa adanya saja gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kan sangat sayang. Sangat sayang. Kita bisa dengan data itu, dengan menganalisa itu, kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Keputusan dalam hal apa maksudnya? Ya? Keputusan dalam hal apa? Contoh misalnya kita mau ekspansi nih, akan lebih tepat. Kita ngerti betul bagaimana kesehatan kondisi. Itu kan sebetulnya analisa laporan keuangan mengukur sejauh mana kesehatan kita, kesehatan usaha maksudnya. Perusahaannya ya. Betul. Jadi artinya pada saat kita ini sudah sangat sehat, bahkan di atasnya sangat sehat lah gitu kan. Jadi artinya dananya berlebih, cash flow-nya gitu kan. Kita ambil, menurut kita cukup, tapi ini masih sehat gitu kan. Kalau kita ambil nih, simpen di ekspansi yang baru, buka cabang yang baru. Cabang yang baru ini tidak berjalan, apalagi kita bicaranya semacam kayak holding company kan seperti itu. Misalnya dia core bisnisnya dia seperti Astra, core bisnisnya di otomotif. Dia bikin suatu unit usaha di bidang perkebunan, ada karet, ada sawit. Itu kan tidak ini. Jadi pada saat kita bisnis sawit, kalau misalnya sawit ini gagal pun, otomatisnya masih jalan. Karena cash flow dia kan sudah dihitung dengan cermat. Nah salah satunya kan itu fungsinya kan. Luar biasa nih, luar biasa sekali. Terus saya pernah dengar gini Pak Den, kadang orang usaha itu selain harus menguasai apa itu cash flow,
juga harus tahu apa itu namanya ROI, return of investment, return of asset, return of asset ya. Itu bedanya apa sih ROI dengan ROA itu bedanya apa? Kalau return of investment kan lebih keluar gampangannya ya bahasa yang mudah aja berarti biar dipahami oleh semuanya maksudnya gitu. Sejauh mana tingkat pengembalian modal kita dari keuntungan itu kan, return of investment kan. Biasanya diukur dengan cara bulan misalkan, contohnya berapa bulan. Contohnya apa? Ya contoh kasus misalkan kita mengeluarkan suatu modal anggaplah 10 juta. Misal. Lalu si usaha itu menghasilkan anggaplah bersih 1 juta misal. Berarti kan gampangannya return of investmentnya itu kan itu 10 kali 10 bulan. Sebulan menghasilkan 1 juta profitnya gitu kan, modal pertamanya dia 10 juta. 1 juta ini kira-kira balik modalnya 10 juta berapa kali kan gitu. Itu gampangannya selama sebulan ya. Selama 10 bulan berarti. Selama 10 bulan atau 10 kali gitu kan. Kalau kita periodenya 30 hari ya, 30 hari. Return of investment. Kurang lebih gitu. Ya enggak dijabarkan secara kalimat apa itu namanya? Akademisnya ya. Akademisnya kurang lebih. Gampangannya gitulah, gampangannya. Oh, gitu. Kalau return of of asset. Bedanya apa aset sama investment tuh? Return of asset ini saya memang masih buka-buka lagi kan lama sekali ya. Yang ada ingat aja. Return of asset ini sejauh mana sih aset kita itu memberikan kembali sebetulnya intinya kepada profitabilitas kita juga sih. Gitu. Jadi aset-aset yang kita ada itu seberapa besar gitu kan ya, memberikan sebuah keuntungan. Ini mirip-mirip seperti ini mirip sekali sebetulnya seperti rentabilitas. Oh itu ya. Itu kan mengukur tingkat sejauh mana aset kita itu menghasilkan profit. Kan gitu. Itu ada alat ukurnya. Dan ada apa itu namanya? Standarnya. Ada standarnya. Nanti standar accounting itu ada tuh standarnya, misalnya ROI enggak. Standarnya misalkan solvabilitas dan masing-masing bidang usaha beda. Misalnya solvabilitasnya bank dibandingkan solvabilitasnya manufaktur berbeda. Standarnya ya. Jadi itu sudah ada standarnya yang baku gitu kan. Kita mengerti sana. Rentabilitas pun ada. Jadi karena suatu bidang usaha kan berbeda-beda. Seperti kayak perbankan, jasa gitu ya. Lalu manufaktur, lalu dengan trading itu berbeda itu. Kasus yang kuliner juga berbeda ya? Dengan kuliner juga berbeda. Berbeda. Jadi cara berhitungnya pun ada berhitung. Standarnya pun berbeda. Standarnya berbeda. Seperti contoh kasus gini ya. Margin di kuliner itu semua udah tahu besar. Betul besar. Tapi kalau bicara margin distributor nih misalkan, itu sangat kecil. Jadi jauh memang perbandingannya. Nah, akhirnya dia menghasilkan standar yang berbeda-beda. Tergantung bidang usahanya dia apa. Jadi intinya kurang lebih return of asset itu ya tadi bagaimana tingkat pengembalian masuk kepada profitabilitas berdasarkan aset tadi. Sebenarnya ini kalau yang dimaksud aset itu sebenarnya apa sih? Kan masyarakat bilang, saya mau investasi ini, punya uang beli tanah. Tanahnya nggak apa-apain, tanah dari kebun biasa kan nggak menghasilkan. Terus mau punya aset ini, yang dimaksud aset itu sama ini apa sih sebenarnya? Sebetulnya simpelnya sih aset itu kan harta ya. Nah cuma dalam sistem akuntansi itu dibedakan dua. Aset itu atau harta itu ada namanya, kalau orang akuntansi biasanya nyebut aktiva. Aktiva atau aset itu ada namanya aktiva tetap dan aktiva yang tidak tetap. Nah tadi disebutkan. Nah aset gampang gitu betul. Aset yang lancar, aset yang tidak lancar. Aset yang tadi disebutkan tanah itu sebetulnya masuk kepada aset yang tidak lancar. Bangunan atau gedung gitu ya. Tanah itu aset tidak lancar. Tapi kalau aset lancar ya kas, giro, artinya gampangannya seperti aset lancar itu yang mudah dicairkan saat itu juga. Dicairkan uang ya? Ya. Itu aset lancar. Jadi ya pengertian aset atau harta itu kalau diversikan kita ya dari seorang keuangan seperti itu. Jadi aset lancar dan tidak lancar. Dalam suatu perusahaan ya pasti ada
Kalau di laporan keuangan ada di neraca. Nah makanya tadi kalau kita ambil dan laporan keuangan itu ada semua. Bisa baca neraca berarti ya. Nah memang itu tadi itu sangat penting sekali pada saat kita menjalankan suatu usaha. Mau nggak mau belajar itu. Betul. Tapi nggak masalah, kita nggak ngerti awal pun nggak masalah. Tapi saya yakin sekali pada saat apalagi kita mau menjalankan usaha kita sendiri itu sangat mengetahui persis biasanya. Tapi ini menarik ya. Sampai saat ini pun saya beberapa kali ditelepon itu ada salah satu pemilik pabrik lah ya. Dia sudah menjalankan bisnis itu mungkin hampir 20 tahun. Tapi laporan keuangan dia tidak ada. Sampai bilang ke saya tuh gini, saya tuh ini nggak tahu ini usaha ini bulan ini untung atau enggak ya. Ya Allah, ngeri banget. Tapi dia jalan 20 tahun dia, ngeri banget. Itu ya kenapa saya sarankan sangat penting sekali kita mempelajari manajemen sistem tadi. Jadi itu manajemen sistem kan besar tuh, suatu bagian besar. Nanti dalam bagian manajemen itu ada namanya manajemen sistem finance and accounting. Betul. Akuntansi dan keuangan tadi. Nah, itu kita mempelajari itu bagaimana cara baca kita laporan keuangan dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya ya sekarang itu tidak terlalu sulit. Iya, ada aplikasi tadi. Cuma kalau kita nggak mengerti basicnya ya bingung juga sih. Nah, saya pernah jadi AO juga. Saya pernah megang keuangan di laporan lembaga keuangan mikro Islam kayak perbankan lah ya. Kan tentang kaitan dengan cash flow, mengatur rentabilitas itu tadi. Saya dulu pelajari ketika saya praktek langsung didampingi oleh oleh accountingnya, oleh bendaharanya gini. Oh ternyata mudah, simpel ternyata gitu. Harusnya di belajar sekali bisa sebetulnya. Makanya itu saya heran gini, kadang ketika ada seminar tentang keuangan, tentang laporan pembukuan dia, kadang mentor atau pembicara itu memberikan ini kayak teori-teori, praktek itu masih teori-teori, nggak langsung aplikatif di aplikasi. Jadi masyarakat bengong ya, masih bingung. Setelah pulang blank. Kan harusnya praktek langsung ya. Karena tidak dipraktekkan, nggak menempel jadinya. Dari transaksi mungkin masih praktekkan di aplikasinya sederhana, nggak apa melalui Excel atau apa. Ini transaksi uang masuk, uang keluar, belanja apa, gaji karyawan ini. Nanti laporannya ke buku besar, terus ke perubahan modal, terus laporan laba rugi, baru masuk neraca. Kalau itu dijelasin semuanya ini, maksudnya paham. Oh gini, baca neraca kayak gini. Aku untung sekian nih. Nah sih kalau gitu kan enak sebenarnya nih. Betul. Nah itu sangat banyak pelaku usaha. Ini kalau kita ngobrolnya dengan pihak perbankan, coba bisa ditanya. Mereka itu sangat sedikit sekali. Ini kita bicara UKM ya, bukan perusahaan yang sudah besar nih. Sangat sedikit sekali UKM yang melek finansial tadi. Akhirnya mohon maaf, begitu mereka mengajukan modal kerja ke perbankan, terus kita usahakan ke syariah ya. Si pihak perbankan ini sendiri kesulitan. Ini mau menganalisa nggak ada, mau dari mana kan gitu. Betul. Tapi kalau kita semuanya terrekod dengan baik dalam sistem, mau itu dari 3 tahun yang ke belakang pun, ya kita ada semua gitu kan. Ada nggak Ade, sistem yang sederhana itu yang mudah untuk UMKM dipelajari? Ada nggak? Sekarang banyak ya. Banyak ya. Ada mungkin POS, ada Zahir kalau di Indonesia nih ya, ada Zahir, ada Accounting di Surabaya. Kalau kita versi luarnya ya mungkin ada Mayom, ada Pistri, lalu apa lagi banyak lah. Kalau misalkan untuk orang yang masih nol, masyarakat awam tuh, kalau langsung pelajari yang Pak Ade pakai yang Pistri itu terlalu tinggi atau gimana? Memang kalau untuk yang awal ya, disarankan sederhana dulu. Oh, sederhana dulu. Seperti Mayom itu sederhana. Mayom sederhana, mungkin Zahir juga sederhana. Kan juga dia tergantung modul-modulnya ya. Iya betul. Mau kadang-kadang kalau misalnya itu kan bisa kita beli, dan beli itu kadang-kadang per modul sebetulnya kan. Oh, gitu? Per modul, nggak keseluruhan biasanya. Wow. Biasanya yang mereka jual itu ada dua, modul distribusi dan modul finance. Nah ini kalau misalnya kita belinya distribusi saja biasanya setengah gitu kan. Atau ya tadi misalkan Zahir sendiri keseluruhannya ada, tapi menu-menunya itu tidak komplit, itu ada, lebih sederhana. Tapi untuk awal sih saya rasanya sudah sangat cukup kita belajar dari yang sederhana dulu. Seperti mungkin Mayom, mungkin Zahir yang sederhana, yang versi yang standar gitu ya. Standarnya. Nanti setelahnya kita bisa memahami itu dengan baik, kita pasti ada kebutuhan-kebutuhan lebih kompleks maksudnya. Untuk menganalisa banyak hal gitu kan, baru kita
menambah ke yang sisi advance-nya tadi. Jadi kadang gini, saya pernah ya sama UMKM lain itu ikut inkubator bisnis kan gitu ya di Malang dulu kan. Udah dikasihkan, misalnya dikasih aplikasinya, udah praktek langsung paham. Ketika besoknya dievaluasi, ketika mereka udah pulang dievaluasi per mingguan harus laporan. Yang nyetorin dari 30 UMKM ini yang setoran laporannya cuma ada 10 orang kan gitu. Yang lainnya nggak laporin apa? Nggak terbiasa nulis gitu. Nggak mau menulis gitu. Sekarang laku berapa, uangnya untuk keluar apa? Bingung, uangnya campur jadi satu nih. Untuk bayar anak sekolah, untuk beli beras, macam-macam gitu. Kita ini kenapa laporan? Nggak ada yang nulis, nggak ada yang input. Nah gitu, karena nggak terbiasa itu tadi. Sebenarnya kalau saya lihat itu kebanyakan itu pelaku UMKM itu masih one man show kalau menurut saya. Betul, ya segala sesuatunya oleh kita sendiri maksudnya. Jadi kesempatan atau waktu untuk menulis tadi, membuat laporan, dia beralasan ini aja saya sibuk ngurus yang lain. Makanya disitulah kalau menurut saya perlunya kita belajar sistem manajemen tadi. Maksud saya gini, jangan sampai kita pada saat memulai usaha atau mempunyai suatu usaha, kita itu terpenjara dalam tanda kutip ya, terpenjara di usaha kita sendiri. Kita jadi karyawan, jadi milik usaha, lebih capek itu. Betul, capek banget. Nah, kalau bedanya, kalau misalkan manajemen sistem yang sudah berjalan, gitu kan, kita delegasikan. Kan masing-masing itu ada bagiannya, kita delegasikan, ada seorang pemimpinnya. Itu kita bisa lebih rileks, lebih santai. Kita bisa memonitor, bisa mengkontrol, dan kita bisa alihkan pemikiran kita untuk sisi pengembangan lebih ke depan, strategi, ekspansi. Betul. Seperti itu. Kita harus meng-hire orang dulu berarti ya. Kalau kita bicaranya sistem manajemen pasti. Memang secara unsur biaya pasti lebih besar. Iya. Tapi itu kan sebuah pilihan sih. Karena banyak orang juga yang merasa kalau misalkan didelegasikan ya, nggak percaya. timbul kekhawatiran. Kekhawatiran, nggak percaya gitu, nggak sesuai harapan gitu. Betul. Banyak terjadi seperti itu. Tapi sebetulnya kembali kalau kita mempelajari dengan baik ya sistem manajemen, saya tidak menjamin sistem manajemen itu berjalan oke gitu, enggak juga. Artinya pasti kegagalan, risiko itu pasti ada. Cuma artinya pada saat ada dua pilihan sih, kita menggunakan sistem manajemen atau tidak. Kalau tidak, ya kita otomatis ya one man show tadi. Ibaratnya seperti seorang penjual bakso keliling gitu ya. Dia yang nyuci mangkok, dia yang ngelayanin, dia yang nerima uang. Itu kan one man show. Semuanya dihandle satu orang kan. Tapi kalau kita bicara sistem harusnya nggak gitu. Dan ya tadi banyak positifnya lah. Pada saat kita menjalankan satu gerobak bakso, kita bikin sistem manajemen. Oh, satu gerobak itu bisa menghasilkan sekian. Oke, saya bayar seseorang, kita ajarin SOP-nya ada, berapa takaran gram bumbu garam, lalu selai dan sebagainya gitu. Kita bikin SOP yang baik. Jadi, satu gerobak ini bisa menghasilkan dengan kita membayar upah pendorongnya tadi gitu kan. Kalau kita bikin gerobak yang kedua, bikin gerobak itu sampai ke 30 gerobak kan bisa seperti itu. Tapi sekali lagi itu masalahnya ada di diri kitanya sih. Di mindset ya. Mindset tadi. Mau nggak tidak? Karena banyak sekali, bahkan jangankan yang baru pemula nih, yang sudah berjalan sekian lama pun itu sulit ternyata. Itu sulit. Mereka berasumsi nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, betul. Lalu ngapain bayar mahal, biaya segala macam, timbul ketakutan. Timbul nanti gimana resikonya ini itu gitu kan. Itu wajar dan banyak terjadi sampai sekarang. Kalau akhirnya sulit tumbuh besar akhirnya ya. Sulit. Betul. Karena energi kita, waktu kita, pikiran kita habis untuk yang operasional teknis. Betul. Kita nggak sempat memikirkan untuk bicara strategi ekspansi ke depan, mengembangkan inovasi apa yang kita bisa lakukan. Sangat sulit. Betul. Perusahaan kalau mau besar atau perusahaan besar, coba kita lihat. Dia posisinya itu pasti ada seorang CEO atau direktur utama ya. Lalu di bawah CEO itu ada lagi direktur lagi ngurusin apa? Sales marketing. Ada lagi direktur ngurusin apa? Finance accounting. Ada lagi direktur HRD. Direktur HRD punya bawahan lagi manajer GA, manajer HRA-nya gitu kan, dan sebagainya. Marketing pun sama. Jadi itu kan
biaya sebetulnya kalau kita bicara kan. Tapi harus ada organisasinya, berarti ya mau nggak mau. Itu bisa bicara sistem, itu kan soal sistem sebetulnya. Kalau MKM nggak ada organisasinya nih, sendiri ya. Iya sih. Makanya banyak stresnya. Banyak stresnya. belum dia terlalu berani ngambil utang bank yang gitu. Ya. Jadi untuk kita menemukan solusinya itu gimana, Ode? Formulanya untuk solusinya UMKM tuh biar nggak seperti itu gitu. Ya pemahamannya dulu. Minimal basic pemahaman itu harus dirubah. Kayak tadi bisa bicara mindset tadi. Iya. Kita mindsetnya harus diubah. Jadi mindset dari yang serba sendiri menjadi mindset kita bicara sistem manajemen. Dan itu saya mempunyai keyakinan bidang apapun bisa. Asal sekali lagi yang bersangkutannya itu mau. Ya contoh kasus tadi ya yang saya cerita sudah 20 tahun usaha gitu ya. Iya. Dia tidak memakai sistem tadi. Baru sekarang menyadari karena betapa sulitnya saya melihat piutang saya nggak tahu, hutang ke pabrik saya nggak tahu katanya gitu kan. Nah berdasarkan kesulitan itu akhirnya dia baru sadar lah. Tadi kan 20 tahun kemudian. Ya, coba dibayangkan kalau misalkan bisa dari awal. Iya, benar. Akan lebih baik sih harusnya. Dia sendiri tidak terlalu kesulitan. Kan saya dulu pernah ngajak temen tuh ikut pelatihan financial literasi kan gitu. Ya itu sampai tadi. Kemarin dua hari ya. 2 hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gimana? Minta terus apa? Udah stop. Lanjut sampai jam 10 malam. Itu berarti sambung besok paginya. Saya ngajak teman ya. Teman itu pengusaha di bidang jual beli pakan ternak, vaksin di bidang peternakan itu. Dia udah jalani itu sekitar 10 tahun. Udah dari usaha itu ya, dia punya rumah 2, punya mobil 3, karyawan ada 5 gitu. Dia nggak tahu nih, saya lihat itu, wah luar biasa nih. Ilmu pencerahannya banyak. Selama ini yang saya lakukan adalah salah besar. Jadi dia selama jalan 10 tahun ini mengakui bahwa yang selama dia lakukan itu keuangannya tuh salah. Nggak seperti itu kan gitu. Ya bukan cuma catatan ini. Oh bayar sales, ini buat kulakan ini. Uangnya habis, bingung nyari pinjaman kemana-mana. Tapi bisa sampai 10 tahun. Akhirnya ketika dikasih ilmu finansial literasi itu lebih termanajemen secara rapi, lebih ada istilahnya, ada nama-namanya. Ada sub-subnya, lebih enak namanya. Wah, saya baru sadar. Lebih tersistem makanya. Iya. Akhirnya begitu, kalau orang udah ikut itu banyak pencerahan sebenarnya. Ya itu makanya biasanya kalau mau merubah itu tuh didasari oleh kepada diri kita sendiri. Apalagi berdasarkan kebutuhan, dia sudah betul-betul butuh gitu kan, baru dia sadar itu penting. Betul, gitu. Kalau nggak butuh dikasih apapun, dikasih emas juga nggak tahu dia. Contoh kasus biasanya pada saat dia perlu untuk hubungan dengan perbankan, perbankan mensyaratkan itu, baru tuh dia bikin catatan penjualan, catatan pemasukan uang. Padahal kalau kita ini kan ada tidaknya kita keperluan dengan pihak perbankan dan sebagainya, itu catatan harus ada karena untuk analisa kan sebetulnya. Betul. Baik bank konvensional maupun syariah ya. Iya. Terus benar yang kalau misalnya kaitan bank ya, kan misalnya bingung nih, katanya pinjam ke bank yang bukan bank aja ya, yang ada bunganya itu kan riba. Nah, terus kalau misalnya kita butuh uang kemana? Sama ini yang punya uang kan banyak kan orang abang, kalau nggak bank orang kaya yang merentenirkan kan gitu kan. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan nggak harus riba gitu? Ya. Kalau misalkan mau butuh uang gitu masyarakat. Ya untuk permodalan mungkin. Permodalan. Ya kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya sih yang kita bisa lakukan adalah yang pertama sebetulnya mengoptimalkan dulu dengan jaringan yang kita punya dulu. Contoh kasus artinya gini. Di keluarga gitu ya. Misalnya kita bicara untuk pengambilan suatu barang misalkan gitu. Ya. Kan bisa jadi gini. Kita manfaatkan jaringan. Misalkan kita ngambil suatu barang yang mau kita jual, kan ada kalanya barang itu tidak harus cash langsung, misalkan ada tempo dan sebagainya. Selain kita jual misalkan cash, misalkan. Nah asal kitanya amanah, lalu yang rekan kita ini sudah mengetahui kita karakter dan sebagainya, dia mau gitu kan memberikan produk seperti itu dan kita jaga itu dengan baik, amanah itu
itu kan sebetulnya bahkan tanpa modal kan. Nah, tapi kita catatannya harus kita amanah. Karena kalau enggak ya tadi kepercayaan kan mahal gitu ya. Betul. Jadi kita jalankan amanah itu dengan baik, artinya begitu kita dapat uang cash dari si customer kita langsung bayarkan kepada yang bersangkutan. Dia kan merasa nyaman gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicaranya untuk permodalan tadi, asumsinya misalnya suatu usaha sudah berjalan gitu ya, untuk menambah ya bisa diusahakan dengan cara tadi, dengan saudara kita mungkin yang bisa kita pinjam dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu pun harus menggunakan dasar kembalikan kepada syariatnya. Betul. Artinya ada putih ya, ada betul, harus catat dan sebagainya, akadnya, ada saksi dan akarnya itu seperti apa? Apakah hanya sebatas pinjaman untuk membantu pinjaman saja gitu kan, tanpa embel-embel lainnya, dan kita hindari riba tadi gitu ya. Atau kita masuk kepada akad bisa dengan perjanjian jual beli atau profit sharing gitu kan, seperti mudharabah dan murabahah, itu yang diterapkan sama perbankan syariah sebetulnya kan. Jadi kita ke saudara dulu kalau sekiranya bisa gitu kan. Ya alternatif yang berikutnya paling kita ke perbankan juga tadi, perbankan. Tapi saya sarankan perbankan pilihlah yang ya tadi syariah. Sekali lagi ya, meskipun banyak juga pihak yang masih menganggap bahwa bank syariah ini apa bedanya sih dengan bank konvensional dan sebagainya gitu kan. Tapi setidaknya kita coba berusaha. Kita berusaha untuk menurut pribadi kita ya, kita berusaha untuk yang berdasarkan syariah dulu. Itu kan biasanya di akadnya di mereka itu kan bisa dengan transaksi tadi murabahah atau mudharabah. Ya, bisa mungkin dengan jual beli atau dengan profit sharing, tergantung kita kesepakatan seperti apa. Kurang lebih itu sih ini untuk solusi permodalan tadi. Permodalan tadi ya. Ya, itu guys ya, kalau solusi permodalan seperti itu diusahakan ya cari pinjaman di bank yang syariah atau ke saudara. Tapi masalahnya misalnya gini, kalau misalnya pribadi yang mau minjam itu udah terkenal kurang amanah lah, jadi minjem ke saudara pada angkat tangan semua lah itu. Akhirnya dia mau harus pakai jual aset harusnya ya. Itu makanya di situ kita tuh membangun ya, amanahnya udah tercederai kan gitu kan. Iya. Susah. Istilahnya kalau bahasa ini branding kita nih pribadi, personal branding ya. Jadi artinya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Orang kan menilai itu kan. Orang menilai. Makanya itulah sebetulnya yang paling komplit ya, yang paling sempurna lah bahkan. Ya kita tiru saja gayanya Rasulullah. Beliau kan punya sifat kan 4 kan? Iya. Ya. Sidik, fatona gitu kan. Tabligh amanah dan sebagainya gitu kan. Itu kalau kita tiru itu semua itu Rasul kan pebisnis dulunya kan. Iya. Itu coba kalau kita bicaranya amanah. Ya kalau orang amanah dipercaya orang kok. Rasul sendiri kan sama Siti Khadijah itu kan diamanahi. Di satu sisi orang katanya sulit barang untuk dijual. Iya. Rasul malah sono sini nawarin, ibaratnya gitu lah ya. Betul. Karena kenapa? Kitanya amanah. Makanya pilihan dari kita. Tapi kebanyakan kita melanggar. Iya, banyak melanggar. Diamanahi. Nggak amanah, ketika ada masalah lari ya. Ketika ditelepon nggak diangkat. Ketika ditanyain nggak dibalas. Harus jujur. Mengurangi. Cerdas. Semuanya sifat Nabi semua sebetulnya. Asal kita mau mempelajari itu, insya Allah kita nggak mungkin bisa 100% sama seperti sifat Rasulullah, tapi setidaknya kita berusaha belajar ke arah sana. Betul. Dengan seperti itu ya nanti rekanan kita ya, entah supplier, entah customer menilai kita, bagaimana kita bersikap kan gitu. Orang yang tidak jujur pun pada saat ketemu dengan orang jujur nyaman kok. Coba tanya. Iyalah. Ya, orang yang tidak jujur nih ya. Betul. Saya misalnya saya tidak jujur. Mas Salim jujur nih. Mas Salim ketemu seperti ini ya. Saya nyaman karena kenapa? Saya yakin Mas Salim jujur nih. Iya, betul. Kan gitu. Itu orang yang tidak jujur tuh. Berarti harus ini ya, harus dari hatinya harus berusaha jujur dengan hatinya dulu berarti ya. Makanya sebetulnya semuanya itu kembali kepada tadi syariat Islam tadi. Jadi dalam kita memulai usaha atau berentrepreneur ini, kembali menurut saya kita jalani, kita ikutin rule-nya, kita ikutin aturannya.
Allah tadi. Coba apa yang menyimpang, apa yang kira-kiranya sesuatu yang membuat itu anggaplah kesulitan. Kalau kita ngikuti itu nggak terjadi kok. Oh, ya, contoh seperti on the track soalnya ya, contoh seperti tadi kalau kita bicaranya amanah, ya tadi sekali lagi nggak akan kesulitan, kan namanya barang. Orang pasti datang ke kita, Pak mau nggak nih Bapak masarkan produk ini gitu kan. Ya kita nggak perlu modal sebetulnya kan. Iya. Karena kita yang mana? Udah amanah betul. Makanya sebetulnya. Tapi untuk awal kan untuk membangun itu kan pasti ya perlu perjuangan dan itu kerja yang luar biasa. Betul. Kan? Dan perjuangan ini jangan sampai disalahartikan. Ini saya amanah mulai dari saya membangun usaha, bukan gitu. Ya usahakan dari selama kita hidup, apapun profesi kita, karena itu akan membawa. Contoh misalkan seseorang yang dari mulainya dia sekolah, iya betul. Dia terkenal amanah, dia masuk kuliah dia amanah, masuk ke lingkungan kerja dia amanah. Tiba-tiba karena melihat dia ini seorang amanah gitu ya, ada rekan kerjanya atau mungkin rekan eksternal gitu kan menawarkan produk, Pak mau nggak nih berjualan ini gitu kan? Karena saya melihat gitu ya. Melihat Bapak ini betul-betul bisa dipegang, percaya, amanah, jujur gitu kan. Coba. Jadi itu tuh bukan dibangun misalnya kita karena misalnya pengen mulai usaha amanah dari sekarang ya, bukan cerita ini ya, karakter soalnya ya. Betul. Karakter biasa. Itu makanya kembali semuanya ada di Islam, ada di pelajaran. Pelajaran kayak gini, entrepreneurship dan sebagainya. Rasul sudah menjalankan 1400 tahun yang lalu itu. Tapi anehnya ini, mengapa mohon maaf ya, orang Islam di negara mayoritas ini malah terbelakang ekonominya rata-rata gitu, kebanyakan. Ya nggak mana tadi. Banyak hal sih. Kurang mencontoh Rasulullah ya. Soalnya kita punya potensi yang luar biasa. Atau nggak ada sama ini, kurang ada yang mengajarkan itu mungkin sifat sidik, amanah. Mungkin secara teoritis ya, tapi dalam secara aplikatifnya, prakteknya. Ini kepada mindset kalau menurut saya. Mindset. Contoh kasus gini maksudnya ya. Orang tua kita dulu, bahkan saya sendiri pun itu sama sekali yang namanya masuk ke dunia usaha bisnis itu sesuatu yang seperti tabu. Ini keluarga saya khususnya ya. Seperti sesuatu yang jangan ke situ gitu maksudnya. Karena itu bidang itu penuh dengan risiko kan gitu kan. Risiko. Orang tua kan kebanyakan gitu ketidakpastian. Yang pasti apa? Ya maaf. Pegawai negeri. Pasti katanya gitu kan. Tapi ini sebuah pilihan semuanya. Apapun profesi kita, sebetulnya kalau dijalankan dengan baik dan amanah tadi, insya Allah semuanya bisa ini. Betul. Kurang lebih gitu. Oke, guys, ini udah lumayan lama banget ya. Kita mungkin simak closing statement dari beliau Pak Ade Hermawan ya. Barangkali apa sih Pak Ade yang kemarin yang istilahnya Pak Ade smart atau apa itu kepanjangannya? Namanya? Yang kemarin pengetahuan basic yang harus dikuasai oleh startup atau pengusaha, yaitu jadi menyiapkan niatnya smart tadi itu yang Bang Isman sampaikan. Oh, yang pertama tadi bukan? Bukan, yang ada singkatannya tuh. Oh, itu nama kita itu. Oh, nama Pak Ade sendiri ya? Kreatif Purindo atau apa? Betul. Itu nama kita. Oh, nama Ade sendiri. Cuma kita punya semacam kayak apa ya? Moto atau slogan. Jadi moto slogan kita tuh zikir, fikir, ikhtiar, tawakal. Iya, yang moto itu ya. Jadi ya ini sebetulnya pelajaran basic juga nih. Kaitan dengan pada saat kita mau mulai. Zikir dalam arti usahakan kita semaksimal mungkin mendekat ke Allah dulu. Ibadah dengan baik artinya gitu ya. Jalankan perintah-perintahnya sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin, jangan sampai kita melanggarnya. Karena ya kita sekali lagi hidup ini kan ada aturan gitu ya. Kita diperintahkan untuk ibadah ya ibadahlah gitu kan. Dan banyak hal gitu kan. Lalu fikir ya, tadi fikir itu kan apa namanya itu, kita bicara ilmu, belajar dan sebagainya gitu kan, mengatur strategi gitu kan. Nah setelah ilmu, strategi kita punya, baru kita ikhtiar. Ikhtiar, usaha secara maksimal tadi, jangan bermalas-malasan dan sebagainya. Setelahnya usaha maksimal ya sudah kita serahkan ke Allah dengan tawakal tadi. Jadi kita pada saat hak Allah untuk usaha kita tuh berjalan atau tidak, disitulah kembali mental. Karena yang akan terjadi hanya dua kok. Seperti apa? Dua mata
mata koin ya kalau nggak salah. Iya, di mata koin. Bisa gagal, bisa berhasil. Ya. Dan di situ jangan sampai kita menjadi seseorang yang mengeluh dengan kondisi atau keadaan. Kegagalan kita sekarang bisa jadi itu sebuah awal untuk keberhasilan gitu kan. Tapi kalau kita sudah bicaranya mengeluh dan sebagainya gitu kan ya sulit gitu kan. Kita bisa stop sampai situ gitu kan. Jadi dua sisi itu, pada kita berhasil, jadi itu kita harus banyak bersyukur. Karena ini semuanya ujian kok. Kita dikasih kegagalan itu juga ujian. Sejauh mana kita menyikapinya. Kita dikasih keberhasilan itu juga pun ujian. Bisa nggak nih diamanahi atau dititipin misalnya aset tadi atau harta tadi. Jangan-jangan karena nggak amanah tadi dipakailah yang menyimpang. Nah itu kan gagal berarti kan. Iya. Jadi artinya yang katanya berhasil tadi itu pun bisa gagal sebetulnya. Iya. Berawal berhasil ya kelihatan besar, punya banyak. Ternyata dipakai yang tidak baik gitu tidak kan. Baik, itu gagal juga. Dia nggak bisa pegang amanah tadi. Betul. Gitu. Susah sih pegang amanah. Gampang diucapkan tapi memang berat. Berat. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Ya, oke. Oke ya, sebenarnya seperti itu closing statement dari beliau Pak Adi Hermawan. Semoga memberikan banyak pencerahan, insight baru bagi kita semuanya, terutama dari dalam di dunia bisnis ya, dan dunia saudagar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.